Ada yang bilang aden-aden. Aden. Iya, jurig, sieun jurig. Ada takut jurig itu nggak ada, takut hantu nggak ada. Terjadinya tengah malam. Kebetulan saya juga di Kalimantan masih baru kan waktu itu. Iya. Jadi belum tahu di Kalimantan atau di pulau yang baru saya diamin ini misalnya hantu itu seperti apa kan pasti beda. Wah, dengan dua tangannya gede, berbulu, itu matanya merah seperti kita pernah lihat bara api ya, push suara ke atas, habis itu wush, bunyinya itu sampai wush seperti angin yang meniup kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabat ya kan. Nah ya, jadi bila ada nomor ucap salam kan bagusnya disauti ya kak kameramen. Nah jadi kita bertemuan pulang di Serser nih kan, sharing serabanya. Nah Serser ini juga ada bisi rekan-rekan Om Rams nih kan. Nah terdiri dari om-om nang selalu senang. Nah itu tante-tante nang senantiasa girang, lawan juga ade-ade nang selalu riang. Tagal nih kita ambil positifnya aja. Dalam artian istilah atau peribahasa yang diolah oleh Om Rams ini kan yang sifatnya itu positif. Nah, apabila kita riang, senang dan gembira itu kan bahagia kita. Iya. Karena banyak pikiran kan gitu. Tuh. Nah, ini kita menghadirakan pulang nih kan, kayak rajin nih. Wadah. Si tukang kisah atau orang nah hendak berkisah nih kan. Si Din ini lain orang kita. Nah, jadi si Din ini orang jauh menyeberang pulau. Iya kan Pak? Iya. Nah, tagal nak kayak rajin Bang, sekira pengetahuan nih kan. Ngaran pian nih saya pegang. Sekira nyaman nih. Unak nyambatakan ngaran kalau binau telahan kan. Ya apa? Siap aja Pak. Nggih. Kada jua berketulahan. Ini nama saya biasa dipanggil Dudung. Wah, Dudung aja kah? Iya, Dudung. Namanya sih panjang. Abdul Muhsin. Aris Dudung Abdul Muhsin. Kalau disingkat Adam. Adam nih lah. Asal saya dari Jawa Barat. Jadi merantau ke Kalimantan. Orang Sunda nih lah. Ya, Nah, orang Sunda lah. Nah, itu dulu tadi si Din ini orang Sumberang Pulau. Ya, Tanah Pasundan lah. Pasundan. Iya. Dari Banjar. Banjar Patroman, Kabupaten Ciamis. Wah, buat Ciamis. Sama Banjarnya, coba sini Banjarmasin, sana Banjar Patroman. Gitu. Nah jadi maklum aja kena bubuan rekan Om Rams nih lah, mun si Din bupanderi campur ada nang bilingual nih. Di tiga bahasa ya. Betul. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda kasih Din masuk kita nang ada paham ya kan. Jadi nang hendak dikisahkan nih kisah hantu nih kah? Ini kisah nyata ya, bukan rekayasa atau karangan, bukan. Pengalaman pribadi nih kisahnya. Ya, pengalaman pribadi, masalah kita ketemu hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, gitu kan istilah kasarnya. Iya. Hantu lah ujar orang gitu. Adang sebelum pian menyambung di sana dihiga nih siapa? Anak pian ini anak saya yang keempat. Oh, iya. Nah, anak perempuan yang ketiga. Jadi anak saya itu kan 6. Iya. Laki-laki 3, perempuan 3. Nah, ini perempuan yang kedua. Nah, yang ketiganya bungsu perempuan. Nah, sebab kita nih salawas Serser nih lah. Narasumber nih lakian terus. Jadi kan karing nih. Oh, gitu. Ada juga biniannya kan ada pemanis gambar nih kan. Oh, jorong pemanis gambar nih. Anak saya perempuan masih di aliyah. Masih sekolah. Semester baru tahun pertama lah. Masih sekolah nih lah. Iya. Kopi dulu nak. Nah nih ya paham. Kopi dulu. Tuh ring kamera kan enak ya. Nah sambil lanjut kisah pian tadi tuh mulai artinya pian ini mulai halus tuh melihat hantu lah. Atau kayak apa tuh? Kalau
melihat hal-hal seperti itu, saya seingat saya, mulai saya belum sekolah sudah sering melihat. Umur itu berapa tuh? Itu memang ya anggap saja seingat saya taruhlah 5 tahun. Sudah sering melihat dengan hal-hal yang dibilang orang hantu-hantu itu ya. Kalau di Jawa Barat orang Sunda itu ada yang bilang aden-aden. Aden. Iya, jurig. Orang sana Ya, bilang ya, kan jurig. Jurig itu kalau orang sana bilang jurignya aden-aden gitu ya. Bisa menyerupai manusia biasa, bisa menyerupai harimau, dan juga bisa menyerupai yang lain-lain. Itu disebut aden-aden gitu. Aden. Iya dong, model di TV-TV nong kerasukan aing macan yang model. Iya itu lagi gitu. Itu dari mulai saya kecil memang sudah hampir tiap hari didatangi oleh mereka. Berbentuk macam-macam sudah. Jadi karena kita keseringan seperti itu, jadi tidak ada istilah sieun jurig atau takut jurig, itu nggak ada, takut hantu nggak ada, karena kita sudah terbiasa gitu ya. Nah dari mulai kecil. Tapi kalau ini pengalaman ya, waktu itu kalau ada orang tua bapak, mereka nggak mau datang. Tapi nggak ada bapak, kalau bapak itu nggak ada, siang malam ada terus macem-macem. Itu berarti sidin ikutan sidin ini kira-kira bubuhan pengajian dia kan? Ya kalau masalah pengajian ya nggak tahu ya, karena waktu masih kecil saya kan nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Istilahnya itu mereka ujar orang Banjar betampai ya, betampai ke kita, menampakkan ke kita. Bentuknya pasti, misalnya kayak kerucut kukusan, orang Sunda bilang hasupan. Hasupan itu biasa pakai untuk masak nasi, bentuknya kerucut terbuat dari bambu. Loncat-loncat di jalan kan nyata terlihat. Nah, kayak pocong kan? Iya. Tapi ini banda nang itu tadi lah boleh loncat kayak gitu. Ya itu nyata terlihat, berbentuk orang berjalan di depan kita ngobrol, nyata kan terlihat oleh mata. Ya, entah itu hantunya kok bisa seperti itu nyata. Kan sering-sering orang melihat hantu itu istilahnya tuh seperti bayang-bayang gitu kan. Jadi seperti nampak tapi nggak bakalan bisa dipegang gitu kan, nggak berwujud. Ya kan? Kalau ini terlihat nyata. Cuma misalnya saya mau tendang, loncat, paling menghindar. Misalnya kita mau pukul, dia lari gitu. Bukan menangkis tapi lari gitu. Nah itu pengalaman waktu kecil yang itu ya. Masalah hantu-hantu itu banyak lah, kalau di Desa banyak banget sih. Cuma ada cerita yang di Kalimantan ada, karena saya waktu itu pertama kali kah ke Kalimantan atau apa? Ya, pertama kali ke Kalimantan kah itu? Enggak juga sih, sudah agak tahunan lah. Entah berapa tahun sudah saya di sini. Sering ditemui hal-hal seperti itu. Ada yang memanggil-manggil nama, ada yang membawai bercanda, tapi itu cuma suara. Nah cuma ada yang lebih mengerikan, ya anggap mengerikan lah, karena waktu itu terjadinya tengah malam. Kebetulan saya juga di Kalimantan masih baru kan waktu itu, jadi belum tahu di Kalimantan atau di pulau yang baru saya diamin ini, misalnya hantu-hantu itu seperti apa kan pasti beda, namanya pasti beda ya. Walaupun jurignya sama, tapi namanya pasti beda. Ya misalnya di sini ada orang bilang apa itu Mariaban, saya yang namanya Mariaban baru tahu di Kalimantan. Mirip-miripnya apa Mariaban tuh kalau di Jawa tuh? Apa ya kalau di Jawa itu saya memang di Jawa nggak pernah lihat sih yang seperti itu. Mariaban itu cuma bulunya agak tebal. Waktu itu yang nemuin saya itu bulunya agak kemerah-merahan gitu.
Ayo, sambil minum ke kita. Ya, Sambil silahkan diminum dulu. Ya, Iya. sambil lah. Tinggi. Pahit. Aduh. Melihat gadis nih dia manis jadinya. Minum nih. Waduh, kasihan. Sengaja nyebulan Pak. Sengaja nyebulan pahit pinanya. Minum jenakinya. Iya. Nah, jadi Pang awal mulanya kayak kisah tuh Pian. Betul. Nah, waktu itu malam pertama itu kan saya kerja malam. Tapi ini begawe apa tuh sebagai mana? Saya kebetulan jadi anggota pengamanan di salah satu perusahaan. Kan. Security inilah. Ya betul. Security. Jadi kita kan kalau malam-malam patroli. Nah, namanya malam, nggak tahu hujan, nggak tahu gelap, wajib patroli ya kita lakukan patroli. Jadi setiap kita patroli hampir tiap malam kok selalu didatangi hal-hal yang aneh gitu kan. Iya. Ada yang suaranya kayak apa itu besar sekali seperti pakai sepatu boot tapi besar berat gitu kan, belik Kayak tentara kah? Wah sampai merinding. Sampai merinding. Itu kalau kita nggak terbiasa dihantui oleh hal-hal seperti itu, sudah ngacir, nggak mau lagi kita patroli atau apa gitu kan. Pasti nggak mau lagi. Tapi mereka itu menemui kita, bukan menemui teman-teman. Kenapa nemui kita? Mungkin karena dia tahu kita nggak bakalan takut. Kita nggak bakalan lari kira-kira kan. Kalau nemuin mereka yang nggak terbiasa pasti lari kan, nggak mau lagi patroli, kasihan. Jadi nemuin kita yang sudah terbiasa ketemu dengan hal-hal seperti itu. Kawan juga nih jalan. Iya, blok gede banget. Mana manusianya saya bilang, mana hantunya? Nggak kelihatan. Suaranya aja. Cuma kayaknya dekat banget. Blok baunya aneh gitu kan, baunya. Dibilang bau bangkai, bukan. Bilang bau bunga, bukan. Tapi antara gitu ya baunya. Baunya tuh bau bangkai nih, itulah adalah. Tapi kasarnya seperti itu. Bau bangkai nih. Bilang orang kalau bau bangkai nih. Iya. Bahaya nih, kan gitu. Tapi saya pikir kita ada Allah kan gitu. Iya. Tapi kita waktu itu nggak baca-baca juga, diem aja gitu kan. Paling cuma lihat-lihat hantunya nih, nggak kelihatan. Sudah waktunya jalan lagi. Nah sampai di bangunan, suatu bangunan yang memang harus dikontrol, ya kita kontrol ke situ. Manggil nama saya, Dung. Tahu nih lah. Iya, Dung. Siapa saya bilang? Saya lihat teman saya ada di depan. Wah, berarti lain. Kenapa? Saya bilang gitu. Saya jawab aja oleh manggil nama saya kan. Dung, kenapa? Saya bilang. Ada apa Garang? Saya bilang gitu kan. Jadi saya pakai bahasa Banjar. Siapa tahu sih hantu di Kalimantan, paham di daerah Banjar sini saya bilang nggak paham. Jadi, jadi abis itu ada apa Garang? Nggak ada nyaut. Abis itu keliling saya. Kembali ke tempat yang tadi, manggil lagi. Duh, kenapa? Saya bilang. Aku udah melihat, saya bilang gitu kan. Anak begaya aja, tapi jangan menyakitin. Aku kena melihat ikam, saya bilang gitu. Habis itu saya tunggu sekitar 10 menit, nggak ada lagi. Habis itu jalan ke depan, keliling. Nah, setelah sampai di tujuan awal patroli, kan kembali ke titik awal, kembali lagi ke arah belakang. Nah, menunggu waktu 5 menit di titik itu, saya siul-siul. Menantang. Tengah 2 malam. Menantang kan maksudnya apa tuh? Bukan menantang. Jadi kita tuh menghibur, hati itu membawa kita untuk bersiul-siul gitu kan. Nah, sambil hiburan lah. Kebetulan di tempat itu memang menyeramkan ya. Iya. Di tempat itu. Konon katanya nih lah. Iya. Angker jualan. Betul. Jadi saya siul-siul gitu sambil mendendangkan sebuah lagu dengan siulan gitu kan. Habis itu tidak lama kemudian
angin. Dengar suara angin. Oh ada. Wush. Tapi kok Eling Dharma. pohon-pohon enggak goyang, saya bilang gitu kan. Tapi kok suara anginnya kencang banget. Wush. Apa itu sih? Saya nggak sadar hantu atau apa enggak. Jadi biasa aja. Jadi siul-siul saya tadi itu berhenti. Stop karena mendengar suara aneh tadi kan. Wush. Arahnya ke arah hutan. Semacam teguran nih lah. Ya, gitu. Jadi dari arah sungai itu anginnya larinya ke arah hutan. Apa saya bilang? Ah, masa bodoh. Jadi saya nggak siul lagi. Tapi saya nggak sadar juga boleh atau tidaknya siulan itu. Iya. Nggak menyadari juga. Cuma berhenti aja siulan. Cuma sambil lihat-lihat. Apa itu? Mana anginnya sih bilang? Pohon-pohon nggak goyang. Tapi angin itu kayaknya masih ada. Jadi menunggu 5 menit lagi saya bilang nih. Berbahaya. Siul lagi saya tuh. Siul lagi, siul. Tidak lama kemudian datang bentuknya besar. Mungkin sedepak saya ada nih. Anggap aja 1,5 meter lebarnya datang mendekati saya. Wujudnya nih lah. Berwujud gitu kan. Enggak. Cuma wujudnya enggak ya seperti yang saya ceritakan tadi itu yang bisa ditendang kelihatan nyata enggak. Itu seperti bayang-bayang. Hitam lah. Merah-merah. Bukan hitam. Agak merah, berbulu lebat, agak merah-merah gitu warnanya. Nah, jadi apa ini saya bilang? Baru saya ingat baca-baca. Baca-baca. Jadi baca ta'awud saya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca sampai 3 kali itu. Dia malah makin mendekat. Hantu apa ini? Dalam hati saya tuh kan. Pas sudah gitu. Jadi tidak ada kalau rasa takut sih nggak ada. Rasa serem waktu itu nggak ada karena sudah berhadapan gitu kan. Penasaran ada ya? Iya, pas sudah gitu, apa ini? Baca ayat kursi. Jadi saya baca ayat kursi sampai wala ya'uduhu itu berkali-kali ngakak hantu. Ngakak terus. Sakti juga jinnya. Gila saya bilang hantu apa ini? Bacain ayat kursi sampai malah nantang gitu kan. Iya. Salah kalau pengen bacaannya. Jadi saya tuh mikir bacaan apa saya bilang ini. Jadilah selama di dalam saya memikirkan doa apa yang harus saya baca itu ngakak terus. Dalam hati ini saya ini di Kalimantan. Iya. Mungkin hantunya takutnya dengan Fatihah 4 saya bilang gitu kan. Iya. Waktu itu pemikiran saya itu ya. Mungkin hantunya takut dengan Fatihah 4. Saya baca Fatihah 4. Ta'awud, basmalah, baca kulhu, dibacain kulhu, ngakak ketawa. Iya. Nantang, ayo ja baca katanya. Ayo ja baca pakai bahasa kita sini, bahasa Banjar. Iya. Ayo ja baca aja. Gila saya bilang, saya baca terus. Jadi tantangan dia tuh saya ikutin gitu ya. Saya baca terus. Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai selesai 3 kali. Baca Fatihah, baca kulhunya, baca Al-Ikhlas 3 kali. Terus baca Al-Falaq, baca An-Nas, ngakak aja, tetap aja. Malah dia memegang leher saya. Dicekik kah? Memegang leher, tapi tidak mencekik yang menyakitkan, tidak, hanya megang gini aja. Nah, seperti orang mencekik gitu ya. Wah, dengan 2 tangannya gede, berbulu. Itu matanya merah seperti kita pernah lihat bara api ya. Bara api itu kan nyala gitu ya. Baranya aja nyarak gitu lah. Iya, nyarak itu bilang orang Banjar, nyarak. Wah, tapi enggak ada apinya ke atas, enggak. Cuma seperti bara api, 2 biji mata. Wah, matanya merah kayak gini, hantu apa dalam hati ini. Dibacakan ayat ini, tertawa.
dibacakan ayat ini, tertawa malah ngetawain kita. Jadi saya nggak bingung waktu itu. Cuma yang herannya itu kok dibacain ini malah tambah ngakak gitu ya. Jadi apalagi saya bilang ini, orang-orang kita sini, orang Kalimantan sini apa biasa ngusir hantu? Saya nggak pernah belajar di sini masalah itu untuk ngusir-ngusir di sini gitu ya. Tapi saya pikir sama aja di mana aja juga kan. Nah, pas setelah itu saya ingat amalan yang biasa saya amalkan itu amalan dari orang tua. Saya coba baca doa nurbuat. Saya bilang ini awas kam dalam hati saya tuh kan. Bacakan ini. Apa yang mau kamu baca katanya gitu. Kamu siap nggak kalau saya bacakan? Oh iya udah baca, jangan gitu. Dia hafal apa yang kita bicarakan dalam hati itu dia tahu. Iya. Sebelum kita ucapkan dia sudah ngerti. Sudah tahu dulu. Iya. Jadi kayaknya dia takut gitu ya mau kita bacakan. Jadi karena dia megang leher saya sudah sekian detik, rasanya sih lama waktu itu kan. Cuma karena di hal-hal seperti itu biasanya sebentar rasanya lama gitu ya. Saya pikir paling beberapa detik saja itu. Tetap megang leher saya bacakan, saya bilang ini. Saya bacakan doa nurbuat itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzi sultanil azim. Langsung dilepas. Baru satu kalimat aja. Dilepas sampai suaranya tuh seperti angin tuh ke atas, suara ke atas. Habis itu bunyinya itu sampai seperti angin yang meniup kencang. Lari ke arah hutan. Habis itu ternyata setan ini takut juga, saya bilang, dengan doa nurbuat. Nah, jadi setelah itu saya kan waktu itu sambil rebahan tuh. Waktu itu tuh sambil berebah itu apa sih ujar kata orang Jawa Barat sasarean gitu. Sasarean ngedeng gitu kayak. Ngedeng paham di kolom komentar. Iya, tapi kita nggak tidur kan. Nah, habis itu setelah dia lari ke arah hutan, baru saya ikutin arahnya itu kemana, saya lihat nggak kelihatan lagi. Tadinya kelihatan kan di depan kita. Nah, habis itu saya baru ingat, astagfirullahaladzim, dulu orang tua saya bilang jangan suka siul-siul malam. Sama di sini. Karena siulan malam itu akan mengundang hantu. Nah, baru saya menyadari waktu itu setelah dia nggak ada. Jadi pesan orang tua seperti itu, jangan siul kalau malam-malam. Di rumah ataupun di mana, jangan coba siul-siul. Baru ingat waktu itu, ternyata gara-gara siul tadi sih bilang, ini mengundang hantu, bilang gitu kan. Nah, jadi kenyataannya hantu-hantu seperti itu memang saya sudah jin lah. Ya seperti jin, entah jin apa ya nggak tahu saya. Nah, karena saya bukan pakar hantu gitu kan, cuma sering ditemuin hantu aja gitu. Nah, setelah itu saya pikir di mana aja, saya bilang kapan aja saya bacakan ini, insya Allah akan lari. Hantu yang sedemikian mengerikan, menakutkan sampai matanya merah seperti itu, dibacakan yang lain-lain tidak mempan. Kok dibacakan nurbuat baru satu ayat sudah lari, kabur. Nah, sudah kabur. Jadi akhirnya kita kuati lagi amalan kita yang dari orang tua itu, doa nurbuat kita baca terus. Nah, alhamdulillah, jadi setan-setan yang seperti itu tuh tidak ada yang dekat-dekat. Kelihatan tuh jauh-jauh aja, ada tapi jauh tuh nggak mau dekat. Itu sering datang seperti berbentuk orang,
Cuma jauh kelihatan bayangan lewat, kelihatannya seperti nyata sih, cuma Itu selama pian piket tuh lah. iya, sering kalau masalah lagi piket, hampir tiap piket ada aja. Cuma saya nggak pernah cerita temen, takut kalau temen Takut, ya. takutan gitu Ya. kan. Nah jadi nggak pernah cerita. Jadi baru ya cerita-cerita di kampung aja paling sama tetangga atau apalagi ngobrol-ngobrol terpancing ke arah situ. Nah kemudian setelah saya melihat hantu yang itu, saya kan nggak tahu hantu apa itu. Kalau ada ulun pagat lah di Kalteng ini yang kayak itu tuh warna abang tuh biasanya hantu nyaring ya Bang. Nyaring ya? Iya. Iya betul, nyaring. Nyaring gitu kan. Nah terus saya tanya-tanya Oke. sama orang tuh, Pak, saya bilang sama orang-orang tua di sini kan, yang dituakan gitu kan, tanya, saya pernah melihat hantu matanya merah, bulunya tebal. Merah juga. Itu apa? Saya bilang, oh iya itu nyaring katanya. Iya, Betul bilang sampean. itu nyaring, gitu. Iya itu nyaring katanya. Nyaring saya bilang. Nyaring kalau di Jawa Barat itu saya bilang suaranya keras tuh, nyaring gitu. Jadi bilang orang tua di sini nyaring katanya namanya, matanya merah. Iya merah, saya bilang. Oh nyaring itu nggak salah lagi katanya. Bulunya tebal katanya, merah-merah. Iya betul, saya bilang. Nyaring katanya, nggak salah lagi itu katanya. Nah jadi istilahnya tuh nggak ada sebenarnya hantu-hantu seperti itu yang apa namanya langsung mati orang tuh nggak ada sih. Menurut pengalaman pian. Ya, menurut pengalaman saya. Jadi mereka itu hanya menakut-nakuti kita aja, gitu kan. Kalau kita nggak takut, dia nggak apa namanya nggak ada action lain, Iya, iya. malah kabur dengan sendirinya. Mungkin iya tuh hendak berkomunikasi aja kira-kira lah. Mungkin ya Berinteraksi bercanda lah, ya. menggayai kita aja. Itu yang saya alami beratus-ratus kali ketemu dengan yang seperti itu. Juriknya lah. Kalau kita nggak takut, kita nggak meladeni dengan takut, nggak apa-apa. Buktinya kan seperti saya, ada yang hampir tiap siang malam ditemui mereka. Sampai sekarang alhamdulillah masih sehat kan. Iya, iya. Nah gitu. Tapi kalau kita takut, ketemu suara aja sudah lari, sudah takut, Senangnya malah. dia senang berhasil. Iya, iya. Akhirnya kita yang celaka kan. Iya. Nah jadi nggak usah takut kalau ketemu apapun, melihat apapun, mendengar apapun, tapi kita harus kontrol apa itu, suara apa itu, kan gitu. Nantang tuh jangan. Ya gitu. Tapi yang jelas kita nggak usah takut, nggak usah lari, kita diemin aja, masa bodoh, cuek, karena nggak direspon, akhirnya dia pergi dengan sendirinya gitu. Cuek aja nih lah. Nah intinya seperti itu. Jadi kita cerita-cerita pengalaman pengalaman pribadi yang betul-betul terjadi, bukan ngarang-ngarang atau gimana, enggak, itu memang pengalaman seadanya, senyatanya seperti itu. Nah jadi bacaannya pun di mana aja sama. Waktu itu kan saya istilahnya tuh, aku di Kalimantan, jangan-jangan hantunya nih Beda nih lah. nggak mempan dengan bacaan di Jawa Barat gitu kan. Iya. Jadi siapa tahu mungkin harus bumi dipijak langit dijunjung ya. Iya. Padahal sebenarnya sama aja. Bangsa jin. Iya, bacaan sama aja. Misalnya mau ngusir-ngusir hantu itu ya, kalau mau belajar ya bacaannya ada kan, Nah, bisa bisa dipelajari sama ustadz-ustadz kan Iya. gitu. Oke. Dari pian Bang ada lah kira-kira. Ya kalau dari kita ya lebih baik ke pakarnya lah. ya. Kita bisa aja sih, cuma supaya lebih afdol sebaiknya pelajari sama guru-guru, sama ustadz, sama kiai. Mungkin kesan pribadi jadi. Nah, kalau kita nih orang biasa saja yang hanya bisa untuk sendiri kan gitu. Ya paling untuk anak-anak, untuk keluarga kita, ya insya Allah lah dilajari juga mereka supaya tidak jadi orang penakut itu gimana kan gitu. Nah jadi itu intinya, mudah-mudahan istilah satu apa yang kita sampaikan ini
ada manfaatnya walau sedikit. Insyaallah. Jadi bisa diambil pelajaran lah, bisa diambil hikmahnya. Jadi itu jangan takut dengan hantu, karena hantu pun sebenarnya takut dengan kita manusia. Makhluk juga ya. Gitu. Quran itu kan kita manusia paling sempurna ya. Iya betul. Kisahnya. Tapi jangan dong Menantang. istilahnya tuh ada hantu, mengusir hantu, bacaannya salah-salah. Tapi salah juga malah bisa jadi benar loh. Misalnya ada hantu datang, ada genderuwo atau ada kuntilanak, karena saking takutnya Lancar bacaannya lain. Bacaannya Allah mubarik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. atau Allah malah kasundul lah. Doa makan. Wah, jadi hantunya bisa juga, hantunya goblok juga. Iya. Manusia ini hendak makan aku aja. Iya, bujur mau makan. Lari hantunya. Bujur pulang. Jadi intinya tadi tugasan jaga diri aja lah. Betul. Jadi intinya seperti itu, kita nggak usah takut hantu, apalagi kita mau melaksanakan ibadah sholat taraweh ya misalnya, malam-malam jangan takut, berangkat aja. Saya juga ujar orang katanya bulan puasa Dikurung, setan di di kerangkeng kan, setan di kerangkeng. Apakah hantu dengan setan beda? Sama loh. Sama. Kalau menurut saya tidak tuh. Beda lah. Nah, ini kita bahas di lain waktu nih bisa kita. Buktinya saya bulan puasa biasa aja menemuin yang menghantui. Iya. Nah, lagi hantu bekongan banyak. Nah, itu setan kan beda artinya kan. Iya. Kalau hantu tuh nakut-nakutin kita, orang yang mau berjalan sendirian ditakut-takutin, datang kita takut lari akhirnya celaka. Jadi nggak usah takut, nggak usah lari, biasa saja. Betulkah itu hantu? Nah, melihat warna-warni malam, betulkah itu hantu? Jangan-jangan sekalinya cahaya lampu dari rumah orang. Iya bujur pula. Kena daun bergoyang-goyang dikira hantu saking takutnya kan. Gitu. Karena biasanya jadi nggak usah takut, gitu. Biasa saja. Iya. Supaya hidupnya selamat, aman. Jangan juga yang ngurusin hantu mulu, nonton hantu, misalnya kan mau YouTube yang ditonton hantu. Itu sugesti diri sendiri sebujurnya itu. Iya betul. Akhirnya ditakut dengan sendiri. Iya. Ini pang gadis kita nih nenggelis nih ada juga kan soal rinyok mulai tadi ya bukan rekan mendengarkan cerita kira-kira itu. Ngaran pian siapa gerang nenggelis nih ada di sana tadi ngaran kalau hendak tahu Syifa Aulia namanya. Berapa tahun nih? 15. Baru 15 tahun. Lagi anak berdatang jauh lagi. Karena kawin ini 19 tahun minimal. Ya, 15 tahun. Mau nyalami ke pemirsa. Rekan-rekan Om Bram. Oh, itu ngarannya. Oh, jadi kayak itu tadi kisah pian lah. Itu ceritanya sedikit, cerita masalah pengalaman hidup yang dialami oleh saya utamanya yang sering kerja malam, gitu kan, seperti itu. Jadi mohon maaf aja bila ada sesuatu yang kurang pas atau kurang cocok di hati pemirsa atau siapapun, mohon dimaklum. Nah itulah cerita pengalaman hidup, gitu kan. Nah, intinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekali lagi kita mohon maaf atau misalnya amalan sudah saya kasih amalan-amalan bagaimana kalau ketemu seperti ini sudah saya kasih, alhamdulillah. Dan alhamdulillah anak-anak saya juga sudah dikasih amalan-amalan masalah untuk yang itu. Iya. Mudah-mudahan saja mereka bisa mengamalkannya lebih baik daripada kita. Amin. Mudah-mudahan baik-baik aja anak saya dan pinanya.
pinanya ya kalau ini. Jadi nah itu tadi bubuan rekan Om Rams ini kan kisah sini ini rame juga nih kan, mulai Bandung datang ke sini kan ibaratnya tamu hantu Kalimantan. Kamu di sana tuh kira-kira kan Iya, baru tahu hantu apa tadi namanya, nyaring ya. Nyaring namanya, iya betul. Bubuan Banjar gini banyak ada tahu juga hantu nyaring tuh apa, jadi kaltengnya adanya. Iya. Hantu nyaring nih kan tahu. Tadi Banjar apa kan namanya tuh? Ada tahu yo lu biasanya mirip juga. Adalah Mariaban tuh namanya. Amun Mariaban ini biasanya orang ngaji. Oh, gitu. Tapi kalau ada nang lebih tahu tulis di kolom komentar, atau ada nang suah mengaji hantu Mariaban silakan. Nah, jadi itu aja dulu kisah kita. Terima kasih banyak, lu maaf mengganggu pian lah. Oh, nggak apa-apa. Ulahan kopi juga segala macam apa. Ya, itulah bagi pengalaman lah gitu kan. Iya. Tapi bukan nakut-nakutin nih. Kondo kita. Ini biasa aja sudah kita. Nggak menakutkan sih sebenarnya. Bagi kita. Dah kalau orang. Iya. Itu tadi jadi Sidin. Mohon maaf kami apabila ada atau ucap nang salah-salah atau anak ada baik. Tolong aja dimaklumi ya Allah. Nah itu aja dulu. Bahasanya juga campur-campur karena pengaruhan lah. Maklum Karena, aja orang perantau. Nah karena amun ada kisah lain lagi bisa jadi kia Om Rams nih ya, kalau kita Oh, kisah nang lain bisa. Tapi gasan malam ini itu aja dulu. Iya, Nah, betul. akor aja sudah jadi Sidin, artinya kena ada kisah lain atau amalan kayak kena hendak dibagikan Sidin bisa aja ya. Bisa sudah minta amalannya ya. Bisa. Amalan aja doa Nur buat. Nah, cari Insya dah. Allah Buat. nanti banyak faedahnya yang bisa dirasakan. Apa namanya, cuma mengamalkannya harus ikhlas. Jangan aku pengen ini. Ya, itu ya lain pulang keikhlasannya kan. Tujuannya Ikhlas ke situ itu lah. tidak ada apa namanya pamrih kan, tanpa pamrih. Jadi ikhlas betul-betul, Kayak amalkan surah aja. Al-Ikhlas di dalamnya ada kata-kata ikhlas. Iya, Gitu, tapi benar. ngaran suratnya ikhlas. Nah itu maksud bujur-bujur ikhlas. Iya. Nah jadi itu aja dulu. Jangan keringet di subscribe. Nah itu penting tuh. Perlu juga kan kami subscribe, like, lawan juga dibagiakan, di share kan bahasanya. Sesuai lawan acara kita nih, share ya kah? Sharing secara banyak. Nah itu aja dulu. Terima kasih banyak pulang lu ucapakan lawan pian jo lawan English ning sipak ya kah? Iya. Mudahan kita kau taman pulang, mudahan om-om ini selalu senang ya. Tante senantiasa girang, lawan juga adik-adik selalu riang. Nah, biar kita bahagia aja beratan. Itu. Terima kasih banyak. Amin. Ya kalau Pak. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.